Selamat pagi Pak Berto dan teman-teman. Kami dari grup 9 yang membahas tentang perusahaan PT HM Sampurna, yang dimana hari ini kami ingin membahas tentang teknik pemetaan stakeholder perusahaan ini. Kak, saya di sini Shirley Cipta Setiawan, tidak sendirian bersama dengan teman-teman saya, ada Keisha Felicia, Zafiana Yeskiel, dan Giovanisa. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas terkait dengan latar belakang kasus. Nah, dari kasus yang kita ambil ini masih terkait dengan pandemi COVID-19. Salah satu pabrik Sampurna di Surabaya itu memiliki 2 karyawan yang ternyata setelah berstatus PDP namun tetap melakukan pekerjaan seperti biasa. Alhasil karena kesehatannya kurang maksimal dan tetap melakukan pekerjaan seperti biasa, menyebabkan 2 karyawan tersebut meninggal. Nah, dari kejadian tersebut, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa HM Sampurna ini kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan dari karyawannya sendiri, serta kurang memperhatikan aturan yang ketat yang seharusnya sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Lalu dari kejadian yang pula, dari gugus tugas COVID-19 daerah Jawa Timur juga telah memberikan peringatan, dan juga Wali Kota Surabaya itu Tri Risma hari ini yang sebelumnya sudah melakukan peninjauan dan mengatakan untuk menindaklanjuti terlebih dahulu terkait dengan kasus ini. Oke. Untuk selanjutnya yaitu teknik pemetaan stakeholder dari PT HM Sampurna. Di sini kami memilih penggunaan teknik pemetaan yaitu power versus interest grid. Kami memilih teknik ini karena menganggap bahwa stakeholders yang ada di PT HM Sampurna Terbuka ini memiliki kepentingan terhadap masalah perusahaan dan juga memiliki kekuasaan yang akan mempengaruhi dari masalah-masalah perusahaan miliki. Kemudian ada klasifikasi dan analisis pemetaan stakeholder dari PT HM Sampurna Tbk. Yang pertama di sini ada subjek. Stakeholder termasuk dalam kelompok ini meliputi para karyawan pabrik HM Sampurna yang berlokasi di Surabaya. Stakeholder ini berkepentingan cukup besar dalam permasalahan yang dimiliki oleh HM Sampurna, tetapi tidak mempunyai kekuasaan untuk turut mempengaruhi permasalahan tersebut. Karyawan pabrik tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masalah, namun memiliki kepentingan yang besar untuk mengetahui perkembangan masalah. Kedua, ada players. Kelompok ini terdiri dari stakeholder yang berperan penting dan turut memiliki kuasa yang besar untuk mempengaruhi perkembangan masalah. Gugus tugas COVID-19 Jawa Timur menjadi stakeholder terpenting terkait dengan permasalahan HM Sampurna. Berdasarkan inti permasalahan yang dialami oleh HM Sampurna, keterlibatan gugus tugas COVID-19 Jawa Timur sangat berpengaruh untuk menyelesaikan masalah mengenai karyawan pabrik HM Sampurna. Dan yang ketiga, ada konteks setters. Di sini, kelompok ini Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini, menjadi stakeholder dengan tingkat kekuasaan tinggi, namun memiliki kepentingan yang cukup rendah. Wali Kota Surabaya dalam permasalahan HM Sampurna tidak terlalu memperlihat keterlibatannya dikarenakan adanya aparat pemerintahan yang memang jauh lebih berkepentingan untuk meninjau permasalahan tersebut. Yang keempat, ada crowd. Kategori dalam kelompok crowd ini, masyarakat domisili Surabaya, terutama mereka yang bertempat tinggal di area pabrik Sampurna yang menjadi stakeholder karena mereka sangat rendah dalam hak kekuasaan di pabrik tersebut dan juga kepentingannya rendah dalam mengambil suatu keputusan. Kesimpulan, pada kasus pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama yang terjadi di pabrik Sampurna. Setelah klasifikasi dan analisa dari kasus tersebut, pemetaan yang digunakan adalah pemetaan power versus interest grid. Dengan teknik pemetaan ini dapat dimengerti dengan jelas bahwa berbagai macam stakeholder memiliki peran terhadap perusahaan, masalah perusahaan yang berbeda sesuai dengan posisinya masing-masing. Dan pemangku kepentingan juga berkuasa dalam mempengaruhi permasalahan tersebut. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.